Hai, mau mensis? Ngopi yuk? Sambil ditemanin kue lebaran jadul khas Betawi, kue biji ketapang. Ini cocok banget untuk cemilan sehari-hari, tempat ngopi atau ngeteh, dan cocok banget untuk isian toples kue lebaran nanti. Gimana cara bikinnya? Kita tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Kue ini gurih ya, wangi, enak banget, dan empuk. Tidak keras sama sekali. Pertama, kita sangrai dulu kelapa parut yang agak muda sampai cukup coklat. Sampai seperti ini sudah cukup. Lalu kita sisihkan dan biarkan dingin. Kemudian lanjut kita akan sangrai biji wijen. Ini tidak lama, hanya sampai agak coklat sedikit dan mengeluarkan aroma biji wijen yang khas dan enak banget itu ya. Sampai sini sudah cukup, lalu kita sisihkan. Masukkan 1 butir telur, ditambah dengan gula pasir, kemudian garam, lalu kocok sampai gulanya cukup larut. Seperti ini, sudah agak pucat warna kuningnya dan cukup larut gula pasirnya. Masukkan margarin, lalu kita kocok kembali sampai tercampur rata. Sambil nonton videonya, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Tambahkan santan. Ini bisa diganti dengan air kelapa, atau air putih, atau susu. Tapi penggunaan santan atau air kelapa membuat kue ini menjadi lebih gurih. Ini terus dikocok, dan memang akan misah seperti ini ya, karena lemaknya akan misah ketika dicampur dengan air. Nggak apa-apa, terus saja dikocok ya. Kemudian kita lanjut masukkan kelapa sangrai dan wijen yang sudah dingin. Terus dikocok dulu. Lanjut kita masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai terigu serbaguna, bisa juga memakai terigu protein rendah. Kita lanjut ulen aja dengan tangan sampai tercampur rata dan kalis. Seperti ini, sekitar 3-5 menit diulen. Adonan ini akan kita istirahatkan selama 30 menit. Saya akan tabur dulu dengan terigu, loyang yang akan dipergunakan untuk wadah nantinya. Ini setelah 30 menit adonannya diistirahatkan, kita akan ulen lagi sekitar 3 menit. Di sini di tangan kita sudah akan terasa beda ya, adonannya kayak agak mengembang karena glutennya sudah mulai terbentuk. Dan dia lebih kencang gitu ya, jadi lebih butuh tenaga mengulennya dibanding sebelum tadi diistirahatkan. Dan ini baik untuk adonannya agar tidak mudah hancur. Jadi seperti bisa ditarik agak mulur gitu ya. Nah, lalu kita bentuk seperti ini, kita panjangkan gitu ya. Kita pulung di tangan kita. Ditarik, kemudian dilipat, lalu dipulung lagi, ditarik, dilipat, dipulung lagi. Ini tujuannya agar adonan tidak hancur ketika digoreng. Cukup 3 kali melipat. Lalu kita bisa bentuk seperti ini, kurang lebih seperti ruas jari kita.
Kemudian kita gunting-gunting adonan secukupnya aja ketebalannya, jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Secukupnya seperti ini, agar tidak mudah hancur dan matang merata sampai ke dalam. Tips berikutnya, untuk membuat biji ketapang ini tidak mudah hancur ketika digoreng, panaskan minyak secukupnya. Setelah cukup panas, baru kita masukkan biji ketapang. Akan digoreng dengan api kecil. Selama digoreng akan muncul buih-buih di minyaknya karena kue ini mengandung telur agar kuenya empuk. Jadi pastikan minyaknya jangan terlalu banyak tapi cukup merendam dan ketinggian wajannya cukup agar buih dari minyak tidak tumpah keluar. Kemudian tips berikutnya, jangan terlalu banyak memasukkan adonan kue, secukupnya aja dan jangan dibalik sampai kuenya cukup kokoh. Setelah buihnya agak hilang, baru kita bisa balik perlahan aja agar kue tidak mudah hancur. Setelah cukup kuning kecoklatan, baru kita bisa angkat. Sudah cukup seperti ini warnanya. Sudah tercium aroma kue yang wangi banget ya, gurih dari kelapa. Rasanya juga enak gurih ditambah dengan wijen. Dan ini empuk, enak banget. Ini kita diamkan dulu sampai cukup dingin, baru kemudian kita masukkan ke dalam toples. Share video ini ke media sosial kalian, like dan komen juga. Terima kasih sudah menonton.